Selamat datang di video tutorial Spectrum. Video tutorial ini terdiri dari beberapa section. Section 1, proses instalasi software Spectrum. Section 2, pembuatan Excel bantu. Section 2.1, pembuatan Excel bantu Demproj. Section 2.2, pembuatan Excel bantu Femplan. Section 2.3, pembuatan Excel bantu Rapid. Section 3, penggunaan aplikasi Spectrum. Section 3.1, bekerja dengan modul Demproj. Section 3.2, bekerja dengan model Femplan. Section 3.3, bekerja dengan modul Rapid. Section 4, skenario dan result. Beberapa hal yang perlu Anda siapkan sebelum memulai tutorial. Pertama, silahkan baca buku panduan Spectrum untuk mengenal apa itu software Spectrum dan modul apa saja yang ada pada software ini. Kedua, download software pada link ini. Ketiga, lakukan instalasi. Section pertama, proses instalasi software Spectrum. Program Spectrum merupakan suatu policy model yang berbasis sistem operasi Windows. Program Spectrum dikembangkan untuk digunakan bagi para pemangku kebijakan agar dapat memberikan informasi mengenai suatu dampak pembangunan di masa yang akan datang berdasarkan informasi dari pembangunan saat ini. Program Spectrum dapat diunduh melalui website www.avenirhealth.org. Klik pada bagian software, kemudian klik Spectrum. Pada bagian kanan ada Spectrum Download. Ini merupakan versi Spectrum terbaru yaitu Spectrum v.5.441, publish pada 17 Juni 2016. Silakan klik direct link, lalu simpan pada folder yang tersedia. Setelah selesai diunduh, kita dapat langsung menginstal program Spectrum. Ikuti prosesnya. Next, klik next lagi. Finish. Program aplikasi Spectrum sudah berhasil diinstal pada komputer atau laptop. Buka aplikasi Spectrum. Ketika berhasil dibuka, akan muncul tampilan awal program Spectrum. Section 2, pembuatan Excel bantu. Section 2.1, pembuatan Excel bantu Demproj. Untuk memudahkan pengisian data pada aplikasi Spectrum, terlebih dahulu siapkan Excel bantu yang berisi indikator-indikator yang terdapat pada aplikasi Spectrum, khususnya modul Demographic Projection, modul Family Planning atau Femplan, dan modul Rapid. Modul pertama adalah modul Demproj. Indikator pertama yaitu First Year Population berdasarkan kelompok umur 5 tahunan dan jenis kelamin. Data ini diperoleh dari data sensus penduduk tahun 2010. Berikut ini adalah tampilan websitenya. Kita bisa cari tabel penduduk menurut kelompok umur, daerah perkotaan atau pedesaan, dan jenis kelamin, kemudian cari wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah tampilan dalam bentuk Excel. Setelah di-download, kita kopikan datanya. Kemudian kita jumlahkan. Kita sesuaikan formatnya. Selanjutnya adalah indikator Total Fertility Rate. Indikator Total Fertility Rate diperoleh dari data SDKI tahun 2007 dan 2012. Berikut ini adalah tampilan sampul bukunya dan bisa di-download pada link yang sudah tersedia. Untuk memperoleh data dari tahun 2008 hingga tahun 2011, maka kita harus melakukan interpolasi. Interpolasi dilakukan dengan cara data TFR di tahun 2007 ditambah dalam kurung TFR tahun 2012 dikurangi TFR di tahun 2007 dibagi N
min 1 yaitu 5. Kita berikan $string. Hasilnya bisa kita tarik hingga 2011. Selanjutnya untuk tahun 2013 hingga tahun 2035, kita bisa asumsikan TFR-nya sama dengan TFR di tahun 2012. Data ini kita anggap sebagai data baseline. Selanjutnya adalah indikator ASFR atau Age Specific Fertility Rate. Data ini bersumber dari data SDKI 2007 dan tahun 2012. Untuk mengisi data dari tahun 2008 hingga tahun 2011, kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu interpolasi. Kita sisakan hingga 2 desimal. Selanjutnya kita tarik hingga tahun 2011. Selanjutnya untuk data tahun 2013 hingga tahun 2035 kita bisa asumsikan sama dengan tahun 2012. Selanjutnya adalah indikator sex ratio at birth. Data ini didapat dari proyeksi penduduk usia 0 sampai 4 tahun dan bersumber dari data proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2035. Sudah dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk menghitung sex ratio at birth, caranya adalah proyeksi penduduk laki-laki usia 0 sampai 4 tahun dibagi dengan proyeksi penduduk perempuan dalam bentuk persen dan bisa kita tarik hingga tahun 2035. Selanjutnya adalah indikator life expectancy atau angka harapan hidup berdasarkan jenis kelamin. Data ini kita peroleh dari proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2035. Ini adalah sumber datanya. Pada Provinsi Jakarta, kita lihat angka harapan hidupnya E0 laki-laki dan E0 perempuan. Data proyeksi yang tersedia berdasarkan kelompok 5 tahunan dari 2010, 2015, 2020, hingga tahun 2035. Kita pindahkan datanya ke dalam Excel. Selanjutnya adalah net migrasi. Data yang tersedia bersumber dari proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2035. Berdasarkan 5 tahunan, yaitu tahun 2010, 2015, dan tahun 2020. Namun pada data yang tersedia berupa net migrasi total, sedangkan data yang dibutuhkan pada aplikasi Spektrum, net migrasi berdasarkan jenis kelamin. Untuk itu kita perlu menghitungnya berdasarkan jenis kelamin. Pertama, kita butuh angka proyeksi jumlah penduduk tahun 2010, 2015, dan 2020. Setelah itu kita hitung net migrasi berdasarkan jenis kelamin. Caranya adalah net migrasi total di tahun 2010 dikali dengan total proyeksi jumlah penduduk per 1000. Hasilnya bisa kita tarik hingga tahun 2020. Kemudian untuk menghitung net migrasi laki-laki, caranya adalah proyeksi jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan total jumlah penduduk dikali dengan net migrasi berdasarkan jenis kelamin. Begitu pula dengan net migrasi perempuan, caranya adalah proyeksi jumlah penduduk perempuan dibagi dengan total jumlah penduduk
dikali dengan net migrasi total berdasarkan jenis kelamin. Kita bisa copy value. Selanjutnya adalah indikator male age distribution dari tahun 2010 hingga tahun 2035. Data ini kita peroleh bersumber dari proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2035. Untuk Provinsi DKI Jakarta, kita bisa asumsikan sama sampai tahun 2035. Indikator terakhir pada modul Demproch adalah female age distribution. Sama seperti pada male age distribution, data bersumber dari proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2035 berdasarkan kelompok umur. Kita bisa samakan angkanya dari tahun 2010 hingga tahun 2035. Persiapan Excel Bantu pada modul Demproch sudah selesai. Pada section selanjutnya adalah pembuatan Excel Bantu pada modul Femplan. Section 2.2 Pembuatan Excel Bantu Femplan. Pada section ini, kita akan lanjutkan untuk modul Femplan. Indikator pertama adalah Method Mix. Data yang diperlukan bersumber dari data SDKI tahun 2007 dan tahun 2012. Sama seperti hal sebelumnya, kita lakukan interpolasi dari tahun 2008 sampai tahun 2011. Dan bisa kita tarik hingga tahun 2011. Kemudian data dari tahun 2013 hingga tahun 2035 kita bisa asumsikan sama dengan data di tahun 2012 sebagai baseline. Selanjutnya adalah indikator Child Survival. Di sini, kita hanya memiliki data untuk infant mortality rate in survey year yang bersumber dari SDKI tahun 2012, yaitu 22 untuk Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya pada modul Femplan, bagian goal dibutuhkan data prevalence di tahun 2012. Data tersebut bersumber dari SDKI 2012. Angka prevalence di Provinsi DKI Jakarta sebesar 57,3%. Selanjutnya yaitu Total Fertility Rate atau TFR. Data yang tersedia yaitu data di tahun 2007 dan 2012 yang bersumber dari data SDKI. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan interpolasi untuk isi data di tahun 2008 hingga tahun 2011. Kita tarik hingga tahun 2011. Kemudian data di tahun 2013 hingga tahun 2035 kita bisa asumsikan sebagai baseline sama dengan tahun 2012. Indikator yang terdapat pada goal menyesuaikan dengan goal yang kita pilih pada aplikasi Spectrum. Kali ini dipilih Reaching Goal for Total Fertility Rate, sehingga indikator yang muncul yaitu CPR dan TFR. Kita bisa sesuaikan Excel Bantunya jika kita memilih goal yang lain. Persiapan Excel Bantu Femplan sudah selesai. Dilanjutkan dengan persiapan Excel Bantu Rapid yang akan dibahas di section berikutnya. Section 2.3, Pembuatan Excel Bantu Rapid. Persiapan Excel Bantu selanjutnya adalah modul Rapid. Namun untuk kali ini kita akan fokus pada dua bidang, yaitu Education dan Health.
Ini adalah data-data yang kita peroleh untuk bidang edukasi atau pendidikan. Age of entry into primary school, number of years of primary schooling. Untuk primary school enrollment rate, kita hanya memiliki data tahun 2010 hingga tahun 2015. Kemudian students per primary school teacher, recurrent expenditure per primary school student di tahun 2014 dan tahun 2015. Untuk age of entry into secondary school di tahun 2010, number of years of secondary schooling di tahun 2010, secondary school enrollment rate dari 2010 hingga tahun 2015, dan untuk students per secondary school teacher dan students per secondary school, kita hanya memperoleh data di tahun 2014. Data ini bisa diupdate kembali. Kita bisa mencari data sesuai dengan provinsi masing-masing. Selanjutnya adalah modul rapid bidang health atau kesehatan. Ada beberapa indikator, yaitu population per doctor, population per nurse, population per health center, population per hospital bed, dan annual health expenditure per person. Kita memiliki data di tahun 2010 hingga tahun 2013. Jangan lupa untuk mengikut sertakan populasi karena yang dicari adalah population per doctor. Begitu juga dengan indikator selanjutnya. Kita dapat angkanya. Untuk memudahkan pengisian, kita buat di tabel yang baru. Selanjutnya untuk indikator annual health expenditure per person, kita bisa asumsikan nilai $99 dikalikan dengan rupiah yaitu 13.000 dan setiap tahun kenaikannya sebesar 10%. Kita buat hingga tahun 2035. Persiapan Excel Bantu sudah selesai. Pada section berikutnya kita akan mempelajari cara menggunakan masing-masing modul. Section 3, penggunaan aplikasi Spectrum. Section 3.1, bekerja dengan modul Demproj. Setelah mempersiapkan Excel Bantu masing-masing modul pada section sebelumnya, section ini akan membahas bagaimana membuat modul Demproj. Dimulai dengan membuat file Spectrum terlebih dahulu. Kita akan membuat file Spectrum Provinsi DKI Jakarta. Pertama-tama, buka aplikasi Spectrum. Klik New Projection. Atur projection file name. Kemudian kita atur first year dan final year. Kali ini kita akan membuat first year tahun 2010 dan final year tahun 2035. Terdapat 3 modul yang akan dibuat, yaitu Demographic Projection, Family Planning, dan Rapid. Namun untuk memudahkan proses pembelajaran, pertama kita cukup mengklik modul Demographic Projection. Demographic Projection adalah modul wajib yang sudah ada pada aplikasi Spectrum, jadi otomatis sudah terchecklist. Kemudian kita pilih Default Data. Klik Default Data, cari Indonesia, klik OK. Sudah muncul Indonesia, kemudian kita klik OK. File yang kita buat muncul pada bagian atas dan pada bagian bawah. Selanjutnya kita ke modul. Klik modul, klik Demproj. Kita akan mulai mengisi data yang sudah ada pada Excel Bantu. Sebelumnya kita klik Projection Parameter, kita unklik Enter First Year Age by Single Age, agar populasi berdasarkan kelompok umur 5 tahunan. Klik OK. Selanjutnya ke Demographic Data. Indikator pertama yaitu First Year Population di tahun 2010. Kita gunakan Excel Bantu. Kita kopikan datanya.
Pastikan jumlahnya sudah sesuai dengan yang ada di Excel Bantu. Kemudian kita ke indikator kedua yaitu Total Fertility Rate. Kita copy data dari Excel Bantu mulai tahun 2010 hingga tahun 2035. Selanjutnya kita ke ASFR atau Age Specific Fertility Rate. Kita copy data dari Excel Bantu di tahun 2010 hingga tahun 2035. Pastikan totalnya sebesar 100%. Selanjutnya, kita ke sex ratio at birth. Kita copy data. Selanjutnya, life expectancy. Life expectancy berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita copy dari Excel Bantu. Data yang tersedia selang 5 tahunan, oleh karena itu kita harus melakukan interpolasi di antara kedua titik tersebut. Kita copy data di tahun 2010. Selanjutnya 2015. Kita blok dari tahun 2010 sampai 2015, kemudian kita lakukan interpolate. Begitupun kita lakukan sampai tahun 2035. Selanjutnya kita ke model Life Table. Kita unklik UN Pop Country Specific Model Life Table. Kemudian kita pilih Call Demany West. Call Demany West menyesuaikan dengan Indonesia yang merupakan negara berkembang. Selanjutnya International Migration. Yang pertama yang harus diisi adalah total migran per year berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita gunakan Excel Bantu. Data yang tersedia dari tahun 2010, 2015, dan 2020. Kita copy data di tahun 2010. Tahun 2015. Kita lakukan interpolasi. Kemudian data 2020. Selanjutnya tahun 2020 sampai 2035 bisa kita lakukan duplikasi. Kita blok dari 2020 hingga 2035. Kemudian klik Duplicate. Selanjutnya kita ke Male Age Distribution. Copy dari data Excel Bantu. Karena data yang kita miliki sampai kelompok umur 75 tahun ke atas,
Maka pada umur 80 tahun ke atas kita isikan 0. Kita bisa blok data dari tahun 2010 hingga tahun 2035. Kemudian klik duplicate. Karena ini merupakan percent distribution, maka totalnya harus 100%. Kita blok data dari umur 0 sampai 4 tahun di tahun 2010. Kemudian klik normalize. Semua data sudah berjumlah 100%. Kemudian ke female age distribution. Copy data dari Excel Bantu. Hal yang sama dilakukan seperti male age distribution untuk umur 80 tahun ke atas, kita ubah menjadi 0. Kita blok sampai tahun 2035. Klik duplicate. Kita blok data dari umur 0 sampai 4 tahun di tahun 2010. Kemudian klik normalize. Setelah itu klik OK. Jangan lupa untuk menyimpan file yang sudah kita isi datanya. Klik File, Save Projection. Section 3.2 bekerja dengan model Femplan. Section sebelumnya kita sudah mempelajari cara membuat modul Demproj. Selanjutnya kita akan membuat modul Family Planning atau Femplan. Ketika file yang kita buka sudah memuat modul Demproj, kemudian klik Manager. Kita klik Family Planning, kemudian klik OK. Maka akan ada dua modul yang muncul, Demproj dan Femplan. Kita klik Femplan. Kita akan memulai mengisi data menggunakan data Excel Bantu. Sebelumnya, kita klik Configuration. Kita cek untuk metode kontraseptif sesuai dengan data yang kita miliki. Kondom untuk male, sterilization untuk female dan male, injectable 3 month Depo-Provera, implan kita gunakan Implanon 3 tahun. Kemudian pill standard daily regimen, traditional, period abstinence, withdrawal, traditional not specified, IUD copper T, fertility awareness, barrier methods, serta custom methods tidak perlu kita centang. Kita dapat menceklis beberapa alat kontrasepsi yang kemungkinan ada di tahun-tahun berikutnya. Kemudian kita ke age group option. Kita pilih single group 15 sampai 49. Untuk abortion option, kita pilih calculate from unintended pregnancies. Disaggregate need by spacing atau limiting, kita pilih no. Lalu kita biarkan default calibrate projection to country survey year. Untuk goal option, saat ini kita akan fokus pada reaching a goal for total fertility rate. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita ke family planning. Indikator yang pertama kita isi adalah method mix.
kita copy dari Excel Bantu di tahun 2010 hingga tahun 2035. Pastikan jumlahnya sudah 100%. Selanjutnya kita ke source mix, kita gunakan default. Untuk proximate determinant juga gunakan default data. Kemudian child survival, kita memiliki data untuk IMR in survey year tahun 2012. Kita kopikan data dari Excel Bantu. Kemudian cost of services kita gunakan default data. Begitu juga untuk fees, method attribute, effectiveness, impact rates. Kita klik OK. Selanjutnya kita ke goal. Kita isikan prevalence pada tahun 2012. Kemudian untuk total fertility rate kita copy dari data 2010 hingga 2035. Setelah selesai, kita klik OK. Selanjutnya untuk data post-abortion care, distribution of fertility-related risk, kita gunakan data default. Setelah selesai, kita klik File, kemudian Save Projection. Pembuatan modul FemPlan sudah selesai. Dilanjutkan dengan modul Rapid yang akan kita bahas pada section berikutnya. Section 3.3 bekerja dengan modul Rapid. Setelah mempelajari cara membuat modul Demproch dan FemPlan, selanjutnya kita akan membuat modul Rapid. Klik Manager, kemudian klik Rapid. Klik OK. Di sini kita bisa lihat ada 3 modul yang sudah muncul, yaitu Demproch, Rapid, dan FemPlan. Kita klik Rapid. Ada beberapa indikator yaitu Economy, Education, Health, Urbanization, dan Agriculture. Untuk kali ini kita fokus pada data Education dan Health. Kita klik Education, kita gunakan Excel Bantu. Kita isi dengan data yang kita miliki. Age of entry into primary school dan number of years of primary schooling kita copy. Kemudian primary school enrollment rate, karena data yang kita miliki hanya hingga tahun 2015, kita kopikan dulu ke dalam room. Kemudian kita bisa duplicate dari tahun 2015 hingga 2018. Dan bisa kita asumsikan di tahun 2019 sudah mencapai 100%. Kemudian kita duplicate hingga tahun 2035. Kita blok dari tahun 2019 hingga tahun 2035. Kita klik duplicate. Kemudian student per primary school teacher. Data yang kita miliki hanya pada tahun 2014.
Kita bisa asumsikan data ini sama dari tahun 2010 hingga tahun 2035. Kita blok, kita duplicate, selanjutnya untuk student per primary school, kita memiliki data di tahun 2014 dan 2015. Untuk tahun 2010 hingga 2013, kita bisa asumsikan sama seperti tahun 2014. Kita bisa duplicate datanya, kemudian untuk tahun 2015 hingga tahun 2035, kita bisa asumsikan sama dengan tahun 2015. Kita blok data, kemudian klik duplicate. Untuk recurrent expenditure per primary school student, kita tidak memiliki datanya. Selanjutnya kita masuk ke age of entry into secondary school dan number of years of secondary schooling. Selanjutnya, secondary school enrollment rate. Kita memiliki data dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Sama seperti sebelumnya dari tahun 2015 hingga tahun 2018, kita bisa asumsikan sama. Tahun 2019, asumsikan sudah mencapai 100%. Kita duplicate data hingga tahun 2035. Selanjutnya, students per secondary school teacher. Kita hanya memiliki data di tahun 2014, dan untuk students per secondary school, kita juga hanya memiliki data di tahun 2014. Kita kopikan datanya. Kita bisa asumsikan sama dari tahun 2010 hingga tahun 2035. Kita duplicate data. Untuk recurrent expenditure per secondary school student, kita tidak memiliki datanya. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita ke health. Sesuaikan dengan data yang dimiliki. Kita gunakan Excel Bantu. Kita memiliki data untuk population per dokter sampai dengan population per hospital bed dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Kita copy datanya. Kemudian kita asumsikan sama dari tahun 2014 hingga tahun 2035. Kita blok data. Kemudian kita duplicate. Selanjutnya untuk annual health expenditure per person, kita kopikan data dari Excel Bantu. Di sini karena nilai harus berada di antara 0 sampai dengan 9.999.999, kita asumsikan menggunakan data terakhir. Kita duplicate data, kemudian kita klik OK. Setelah selesai, kita klik File, kemudian Save Projection. Kita bisa isi indikator lainnya seperti Economy, Urbanization, dan Agriculture sesuai dengan data yang kita miliki. Pembuatan modul Demproj, Plan Rapid sudah selesai. Section berikutnya akan kita bahas mengenai skenario dan result.
Section 4. Skenario dan Result. Pada tahap ini kita akan membuat skenario. Pertama-tama klik File, kemudian Save Projection As. Kita simpan dengan nama file yang berbeda, kemudian klik Save. Kita sudah mempunyai file dengan nama Jakarta Proyeksi Skenario. Untuk membuat skenario, kita bisa lakukan di modul Femplan. Klik modul, kemudian klik Femplan. Kemudian klik Go. Kita bisa ubah di Total Fertility Rate. Misal, di tahun 2019 DKI Jakarta TFR-nya sudah mencapai 2,28 sesuai dengan target RPJMN BKKBN. Kemudian di tahun 2035, kita bisa atur TFR-nya mencapai 1,8 sesuai dengan TFR di negara maju. Kemudian kita perlu melakukan interpolate di tahun 2012 hingga tahun 2019. Dan interpolate dari tahun 2019 hingga tahun 2035. Setelah itu kita klik, kemudian kita save terlebih dahulu. Klik File, Save Projection. Selanjutnya kita akan mengeluarkan result dari data yang sudah diisikan pada aplikasi Spectrum. Kita sudah memiliki dua file Spectrum. File pertama berisi data baseline, file kedua berisi data skenario. Untuk membandingkan hasilnya yang harus dilakukan, pertama, klik File, Close Projection. Kita buka data baseline terlebih dahulu. Klik File, Open Projection. Kita buka data baseline. Kemudian kita buka kembali data skenario. Klik File, Open Projection, buka data skenario. Terlihat di bagian bawah ada dua file yang terbuka, yaitu Jakarta Proyeksi dan Jakarta Proyeksi Skenario. Untuk melihat file mana yang aktif, kita bisa klik Home. Di Set Aktif, tanda checklist menunjukkan file yang sedang aktif. Artinya, di sini file sedang aktif yaitu Jakarta Proyeksi Skenario. Selanjutnya, kita bisa membandingkan hasil data dengan data baseline dan data skenario. Kita klik Modul. Kita keluarkan hasil dari Demographic Projection. Di sini, result dari Demographic Projection terdapat beberapa indikator seperti population, fertility, mortality, vital event, ratio, age groups, demographic dividend, dan summary. Sebagai contoh, kita keluarkan hasil dari population, yaitu total population. Kita klik total population. Chart type bisa kita pilih table ataupun pilihan beberapa yang lainnya. Sex bisa kita pilih both, male, female saja. Tahunnya 2010 hingga tahun 2035. Kemudian kita klik OK. Berikut adalah tampilan datanya. Bisa kita lihat perbandingan data baseline dengan data skenario. Di tahun 2019 ada penurunan total populasi sekitar 10.000 dengan TFR yang kita ubah dari TFR 2019 2,3 menjadi TFR di 2019 2,28. Dan kita lihat di tahun 2035 dengan TFR skenario sebesar 1,8 terjadi penurunan sekitar 300.000 populasi di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya bisa kita keluarkan hasil yang lain. Contohnya adalah age group. Kita ingin melihat all age group. Kita klik all age group.
Kemudian bisa kita pilih chart type-nya, ada summary table, pyramid dalam bentuk percent dan number. Kita coba dalam bentuk percent pyramid dan oke. Di sini terlihat perubahan dengan piramida penduduk berdasarkan kelompok umur laki-laki dan perempuan, data baseline di tahun 2010 dengan data skenario. Kita bisa lihat perbedaannya di tahun 2035. Kita bisa klik last year. Ini perbedaan data baseline dan data skenario. Kita juga bisa lihat piramida penduduk di tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa klik previous year. Bisa terlihat perbedaannya. Selanjutnya kita keluarkan hasil dari modul FamPlan. Klik modul dan FamPlan. Kita ke result. Di result FamPlan terdapat indikator yang bisa kita keluarkan, seperti fertility and FPUs, impact of FP, demographic event, fertility related risk, mortality rates, post-abortion care, cost and revenues, dan summary. Kita coba keluarkan hasil dari total fertility rate. Kita klik total fertility rate. Kemudian ada beberapa pilihan chart type, bisa kita pilih line 2D. Untuk memudahkan membaca datanya, kita bisa pilih table plus chart. Kemudian klik OK. Bisa terlihat perbandingan antara data baseline dengan data skenario. Terjadi penurunan angka TFR dari tahun 2012 hingga tahun 2035. Di tahun 2035 dengan line biru, TFR mencapai 1,8. Selanjutnya kita bisa keluarkan hasil lainnya seperti contraceptive prevalence rate. Kita klik contraceptive prevalence rate, bisa kita pilih line 2D atau pilihan yang lainnya. Kemudian table plus chart, kita klik OK. Kita bisa lihat perbandingannya. Untuk menurunkan TFR hingga 1,8 di tahun 2035, kita butuh mencapai total contraceptive prevalence rate sebesar 69,12%. Kita bisa keluarkan hasilnya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan mengeluarkan hasil dari modul Rapid. Klik modul, kemudian Rapid. Klik Result. Di sini ada beberapa pilihan result yang bisa kita pilih. Ada economy, education, health, urbanization, dan agriculture. Karena sebelumnya kita hanya fokus pada dua indikator, yaitu education dan health, maka kita coba keluarkan hasil dari education dan health. Untuk education bisa kita pilih beberapa indikator. Misalnya, kita keluarkan primary students. Kita bisa klik table dan OK. Kita bisa lihat di tahun 2035, perbedaan antara data baseline dan skenario, ada pengurangan jumlah siswa sekolah dasar sebesar 100.000, yang artinya dengan total fertility rate 1,8 di tahun 2035, jumlah siswa sekolah dasar dapat berkurang sebesar 100.000. Selanjutnya untuk hasil education yang lain bisa kita keluarkan. Secondary teachers required. Kita bisa klik table. Kita bisa lihat di tahun 2035 ada pengurangan sebesar 1.300 guru
dengan total fertility rate di tahun 2035 sebesar 1,8. Selanjutnya kita bisa keluarkan dari hasil health. Ada beberapa indikator yang bisa kita pilih. Yang pertama, doctors required. Kita pilih dokter. Kita pilih table, kemudian klik OK. Kita lihat di tahun 2035 ada pengurangan sekitar 100 dokter dengan total fertility rate di tahun 2035 sebesar 1,8. Selanjutnya, misal kita coba hospitals required atau rumah sakit yang dibutuhkan. Kita coba chart type line 2D. Di sini terlihat ada pengurangan jumlah rumah sakit yang dibutuhkan tahun 2035. Demikian demo hasil yang dapat dikeluarkan dari modul Demproch, Rapid, dan Femplan menggunakan data baseline dengan data skenario. Selanjutnya, Anda bisa mengeluarkan beberapa hasil sesuai dengan kebutuhan Anda.